Kisah Dua Kamar, by Bukan Pujangga, Part 1. Hai, salam kenal semuanya. Minta izin untuk sedikit bercerita tentang pengalaman hidup gue ya. Ini cerita gue mulai saat gue masih duduk di bangku kuliah sekitar tahun 1999. Awal-awal gue masuk kuliah tepatnya. Gue kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Dan gue ambil jurusan teknik sipil. Asal gue dari daerah Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Di Bandung sendiri gue memilih untuk mencari kamar kos yang dekat dengan kampus gue karena emang gue gak punya kendaraan untuk transportasi. Dan cerita ini bermula saat gue sedang mencari kamar kos. Suatu siang di bulan Agustus. Setelah puter-puter kesana kemari bareng saudara gue untuk mencari kos. Akhirnya gue nemu juga ada kos-kosan yang lumayan enak tempatnya dan juga sedikit strategis menurut gue. Tempatnya bersih, nyaman, deket kampus dan yang paling oke tuh adalah gampang cari makanan dan kebutuhan lainnya. Harganya memang sedikit mahal sih daripada yang lain. Tapi tetap aja gue udah keburu cocok sama ini rumah kos dan akhirnya gue putusin untuk ambil sebuah kamar di sini. Rumah kos ini ada sekitar 20-an kamar dan masih ada beberapa kamar yang kosong. Bagaimana? Jadi pilih kamar yang mana? Ujar Pak Kardi penjaga kos. Yang mana ya Pak? Saya kok malah bingung. Sahut gue. Terserah adik saja. Tapi kalau yang enak di atas mas, kata Pak Kardi. Kenapa Pak? Tanyaku. Di atas hanya ada 2 kamar saja dan 1 kamar mandi. Jadi lebih privasi, lanjut Pak Kardi. Boleh saya lihat ke atas? Tanyaku lagi kepada Pak Kardi. Oh boleh. Mangga saya antar, sahut Pak Kardi. Dan ternyata memang benar di atas sedikit lebih nyaman daripada kamar-kamar di bawah. Di sini hanya ada sebuah teras balkon kecil dan ada 2 buah kamar dan sebuah kamar mandi yang sedikit luas. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh bel yang berbunyi dari depan. Dan Pak Kardi bergegas pamit. Sebentar ya mas. Sepertinya ada tamu. Saya ke bawah dulu. Silakan kalau mau lihat kamarnya. Kata Pak Kardi. Iya Pak. Silakan, lanjutku. Akhirnya gue lihat-lihat 2 kamar yang saling berhadapan itu. Jarak 2 kamar itu hanya sekitar 1,5 meter, selebar kamar mandi yang letaknya di antara 2 kamar itu. Terdengar suara orang menaiki tangga menuju arah gue. Ternyata itu Pak Kardi bersama dengan seorang gadis. Ini Mbak kalau kamar yang di atas. Barangkali Mbak lebih suka di kamar atas, ujar Pak Kardi kepada gadis itu. Oh ini ya Pak. Lumayan juga ya, kata gadis itu. Oh iya gue lupa bilang kalau kos-kosan ini adalah kos campur cewek cowok. Dan gue takjub bener lihat ini cewek. Takjub karena cuantiknya yang pasti. Hehe, silakan dilihat-lihat dulu Mbak, lanjut Pak Kardi. Bagaimana Mas? Sudah ada keputusan jadi mau ambil kamar yang mana? Tanya Pak Kardi kepadaku. Akhirnya kuputuskan untuk memilih kamar yang sebelah kanan. Karena kamar itu sedikit lebih lebar dibandingkan kamar yang sebelah kiri. Saya yang ini saja Pak. Sambil menunjuk pintu kamar yang gue pilih. Baik mas. Nanti akan segera saya bersihkan, sahut Pak Kardi. Saat gue bicara dengan Pak Kardi, gadis tadi masih sibuk melihat kamar yang sebelah kiri dan melihat-lihat kamar mandi. Yang sebelah sini udah laku sama masnya ini ya Pak. Tanya gadis itu kepada Pak Kardi. Iya ini barusan mas ini bilang mau pilih kamar yang itu. Jawab Pak Kardi. Oh, kalau gitu saya ambil yang itu ya Pak. Lanjut gadis itu. Baik Mbak. Kebetulan pada cocok sama kamarnya. Jadi nanti bisa saya bersihkan sekaligus, kata Pak Kardi. Dalam hati gue. Mimpi apa gue semalam? Dapat kos campur. Dapat temen kos cantik benar. Dan jaraknya cuma di depan kamar gue persis. Oh iya Mbak sama masnya ini udah pada kenal belum ya? Sama-sama anak baru kuliah kan? Tanya Pak Kardi. Kenalan dulu.
Nanti kalian kan jadi teman kos dan pasti hampir tiap hari ketemu, lanjutnya. Saya Anto, ujarku sambil menyodorkan tangan. Aku Adele. Kuliah di U *** juga. Sahutnya. Iya. Aku baru masuk di sipil, jawabku. Sama aku juga. Aku di fakultas ***, jawabnya. Aslinya mana? Tanyaku lagi. Aku Jakarta. Kalau kamu? Tanyanya. Aku Surabaya. Jawabku. Akhirnya kita berdua larut dalam obrolan ringan. Sebelum akhirnya Pak Kardi naik ke atas membawa perlengkapan kebersihan. Dan itulah awal singkat kisah gue di kos ini. Next, part 2.